Ada satu nama yang disebut ribuan kali setiap tahun. Dikenang dengan air mata, diarak dalam prosesi, ditinggikan lebih tinggi dari semua cucu Nabi. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa hanya dia? Dua cucu Nabi lahir dari rahim yang sama, tapi hanya satu yang terus dianggungkan, satu yang dielu-elukan, satu yang dibela mati-matian. Bukan karena dia lebih soleh, bukan karena dia lebih dekat dengan Nabi, tapi karena sesuatu yang jauh lebih tua dari Islam itu sendiri. Sesuatu yang berasal dari istana yang runtuh dan dendam yang belum selesai. Dan inilah cerita yang tidak diajarkan di madrasah. Ada dua cahaya yang lahir dari satu rumah. Dua cucu kesayangan Rasulullah, dua anak dari pemimpin umat, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, wanita suci yang darahnya paling dekat dengan langit. Mereka tumbuh bersama, bermain bersama, dibelai oleh tangan Nabi sendiri, didoakan, dipeluk, bahkan digendong ke atas mimbar di tengah khutbah. Nabi bersabda, Hasan dan Husain, mereka adalah pemimpin pemuda surga. Tapi zaman berubah, cerita pun mulai retak. Hari ini hanya satu nama yang tetap bersinar di atas panggung sejarah versi sebagian umat. Hasan perlahan dilupakan, bahkan tidak diakui sebagai imam oleh golongan yang mengaku pecinta Ahlul Bait. Padahal Hasan adalah kakak, dialah pewaris pertama, dialah yang mengalah demi perdamaian umat, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah agar darah muslim tidak tertumpah. Tapi ironisnya, keputusan damainya dianggap lemah, sementara kematian adiknya diangkat sebagai simbol keberanian dan kesucian. Pertanyaannya, sejak kapan perdamaian menjadi lemah dan pemberontakan disebut kemuliaan? Dan siapa yang menentukan bahwa hanya satu garis darah yang pantas ditinggikan? Ali bin Abi Thalib bukan hanya ayah dari Hasan dan Husain. Ia adalah ayah dari lebih dari 20 anak, laki-laki dan perempuan, mujahid dan pahlawan. Tapi anehnya, hanya satu garis keturunan yang disebut-sebut sebagai pewaris sah imam. Mari kita ingat nama-nama yang nyaris hilang dari lidah umat. Muhammad bin Al-Hanafiyah, seorang pemimpin tegas dan dihormati. Abbas bin Ali, sang singa Karbala, penjaga Panji Husain yang mati syahid. Ja'far, Utsman, Abdullah, Umar, Yahya. Semua anak Ali, semua memiliki darah suci. Tapi tak satu pun dari mereka masuk dalam daftar imam yang diakui oleh Syiah 12 imam. Tak satu pun dari mereka dijadikan simbol suci atau ditinggikan dalam ritual keimaman. Mengapa? Apa karena mereka kurang ilmu, kurang keberanian, atau karena ibunya bukan keturunan bangsawan? Apakah surga hanya diwariskan lewat rahim bangsawan Persia? Muhammad bin Al-Hanafiyah pernah diikuti oleh aliran Kaisaniyah yang menganggapnya imam sejati. Tapi lama-kelamaan ia dilupakan, disingkirkan, hilang dari cerita resmi. Lalu Abbas mati di Karbala bersama Husain, tapi hanya jadi pelengkap cerita. Tidak pernah diangkat jadi imam. Padahal darahnya sama, jihadnya jelas. Tapi tidak punya satu hal yang mereka cari, garis darah kekaisaran Persia. Jadi sekarang pertanyaannya berubah. Imam itu dipilih karena takwa atau karena nasab? Ketika kita bicara tentang pernikahan, yang terlintas biasanya adalah cinta. Namun, ada satu pernikahan dalam sejarah Islam yang bukan sekedar cinta, melainkan strategi. Titik temu antara kekuasaan yang tumbang dan darah kenabian yang suci. Dialah Syahrbanu, putri terakhir dari Kaisar Persia Yazghirbis III. Ketika Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab, keluarga kerajaan tercerai-berai. Sebagian terbunuh, sebagian ditawan.
Dan di antara para tawanan ada Syahrbanu. Ia kemudian dinikahkan dengan Husain bin Ali. Di permukaan, ini tampak seperti penyatuan dua bangsa besar, Islam dan Persia. Namun di balik pernikahan itu tersimpan kepentingan yang jauh lebih dalam. Darah bangsawan Persia kini mengalir dalam tubuh keturunan Husain. Dari rahim Syahrbanu lahir Ali Zainal Abidin, imam keempat dalam ajaran Syiah. Dan seluruh rangkaian imam Syiah setelahnya berasal dari garis keturunan ini. Bukan dari Hasan, bukan dari Muhammad bin Hanafiyah, bukan dari Abbas, hanya dari Syahrbanu dan Husain. Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua manusia, tapi dua ambisi. Persia yang kalah perang kini menempatkan darahnya di pusat kekuasaan spiritual Islam. Mereka tidak perlu lagi senjata, yang mereka butuhkan hanya satu hal, darah yang diwariskan. Sebuah mahkota yang jatuh kini kembali berdiri, tapi bukan di atas singsana, melainkan di balik surban imam. Bayangkan ini, sebuah bangsa agung dengan ribuan tahun sejarah. Istana megah, pasukan kuat, kebudayaan tinggi, hancur dalam hitungan tahun. Kerajaan Persia yang pernah menguasai setengah dunia jatuh oleh pasukan dari gurun. Bukan karena jumlah, tapi karena iman. Umar bin Khattab memimpin penaklukan Persia. Runtuhnya Sasanid, simbol kejayaan timur, adalah luka yang tak pernah sembuh. Tapi Persia bukan bangsa kecil. Mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak membalas dengan pedang, tapi dengan strategi. Mereka tahu untuk bangkit kembali, mereka tidak perlu merebut istana. Mereka hanya perlu mengambil hati umat Islam. Dan itu dilakukan dengan satu cara, yaitu menyusup ke dalam cinta umat pada keluarga Nabi. Dengan Syahrbanu sebagai penghubung, mereka mengalirkan darah kekaisaran Persia ke dalam tubuh Ahlul Bait. Lalu mereka menjadikan keturunan Husain dan hanya keturunan Husain sebagai pusat ajaran baru, yaitu imamah. Bukan sembarang imam, tapi imam yang dianggap suci, tak bisa salah, lebih tinggi daripada Nabi, dan tak bisa datang dari siapapun kecuali dari darah Syahrbanu. Imam dari Hasan tidak sah, imam dari Abbas tidak diterima, imam dari Muhammad bin Hanafiyah dilupakan, karena yang mereka perjuangkan bukan Islam Rasulullah, tapi Islam bercita rasa Persia. Sebuah peradaban lama yang runtuh secara fisik, tapi bangkit kembali secara spiritual. Dengan mahkota yang disembunyikan di balik surban. Sejak kapan kebenaran ditentukan oleh darah? Sejak kapan keimanan diwariskan, bukan diperjuangkan? Dalam Islam, ketakwaan adalah standar tertinggi. Tapi dalam versi Syiah ekstrim, kebenaran hanya turun dari satu jalur darah, dari Husain, dari Syahrbanu, dari Persia. Bukan karena mereka lebih bertakwa, bukan karena mereka lebih berilmu, tapi karena mereka lahir dari garis keturunan tertentu. Dan lebih mengerikannya lagi, mereka dipercaya suci, maksum, tidak mungkin salah. Lebih tinggi daripada Nabi, lebih murni dari wahyu, lebih mutlak dari Al-Quran sendiri. Disinilah kebenaran mulai retak. Cinta terhadap keluarga Nabi yang dulu suci perlahan berubah menjadi pemujaan, kultus, pengkultusan. Hasan yang memilih damai dicap lemah. Abbas yang berperang sampai mati tidak dianggap imam. Muhammad bin Hanafiyah yang dihormati ulama terhapus. Hanya satu yang dijaga, garis darah dari Husain dan Persia. Dan inilah yang mereka bangun selama berabad-abad. Imam-imam yang tidak dikenal Al-Quran, kisah-kisah suci yang tidak dikenal oleh Rasulullah, ajaran-ajaran yang lebih mirip warisan kekaisaran daripada sunnah kenabian. Inikah Islam atau kita sedang menyaksikan Islam bercampur dengan ambisi kekaisaran yang menyamar jadi agama? Kita diajak mencintai keluarga Nabi, dan itu benar. Tapi
Saat cinta itu dibajak oleh ambisi, ia berubah menjadi alat. Bukan untuk menghidupkan Islam, tapi untuk menghidupkan kejayaan lama yang telah runtuh. Di balik kisah duka Karbala, tersimpan strategi politik Persia. Di balik nama para imam, mengalir darah kekaisaran yang telah tumbang. Dan di balik surban yang mereka pakai, tersembunyi mahkota yang dulu jatuh di tangan Umar bin Khattab. Mereka tidak membenci Yazid semata, mereka membenci Umar, Abu Bakar, Aisyah, dan seluruh simbol Islam Arab. Karena bagi mereka, kemenangan Islam adalah kekalahan Persia. Dan kini mereka membungkus dendam itu dengan jubah cinta Ahlul Bait. Tapi itu bukan cinta, itu siasat. Siasat lama yang terus hidup dari mimbar ke mimbar, dari doktrin ke doktrin, hingga akhirnya dari hati ke hati. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mencintai Ahlul Bait karena iman atau karena narasi buatan? Apakah kita mengikuti kebenaran atau terjebak dalam nostalgia kejayaan bangsa yang sudah tiada? Ingatlah, cinta yang benar akan menuntun kita ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi cinta yang dibajak hanya akan membawa kita menjauh dari keduanya. Dan sekarang, saatnya kamu memilih. Cinta pada Ahlul Bait itu suci. Tapi bila cinta dipakai untuk menanam dendam, itu bukan cinta. Itu agenda. Dan tugas kita adalah membuka mata, bukan untuk membenci, tapi agar tidak diperdaya. Kalau kamu merasa ini membuka perspektif baru, bagikan video ini. Karena banyak orang mencintai sejarah, tapi tidak pernah diajari cara membaca pesan tersembunyi di balik darah dan nama.